Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Kejadian pasal yang ke-50 atau Kejadian pasal yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, "Jika kiranya aku mendengar kasih-Mu, katakanlah kepada Fir'aun, bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah," katanya. "Tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Fir'aun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Fir'aun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya yang ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Geron Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di sebelah Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham di Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata,
kami datang untuk menjadi budak-Mu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Saudara, teks ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita memandang kematian. Oleh karena Yusuf adalah pembesar di Mesir, maka kematian Yakub ayahnya mendapat penghormatan dan tata cara penguburan menurut budaya Mesir. Ada persamaan dan perbedaan penting antara perlakuan Mesir dan perlakuan keluarga Israel tentang orang mati. Keduanya sama-sama meyakini adanya hidup kelanjutan dari orang yang sudah mati, seperti yang ditandai oleh pengawet mayat pada orang Mesir. Namun pada keluarga bapak leluhur tidak diadakan pengawetan mayat, tetapi ungkapan dikumpulkan bersama Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, Lea menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berlanjut di antara mereka. Demikianlah seharusnya kita memandang kematian, yaitu sebagai permulaan dari kekekalan yang indah dan bukan sekedar akhir dari kehidupan yang fana. Keindahan kekekalan itu dapat kita nikmati bila kita berada dalam hubungan yang benar dengan Allah oleh iman kepada anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Kematian akan mempertemukan kita dengan Allah dan orang-orang beriman yang telah terlebih dahulu mendahului kita. Kiranya firman ini menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan kami. Kami berdoa untuk umat Tuhan, baik di pusat maupun di cabang Salatiga Timur. Mohon kiranya Tuhan berkati, supaya Tuhan anugerahkan kesehatan di masa-masa pandemi ini. Mereka yang saat ini terpapar corona, kiranya Tuhan juga yang memulihkan kesehatannya. Mereka yang saat ini sedang bergumul dalam ekonomi, kiranya Tuhan juga yang memberikan pengharapan dan berkat dalam pekerjaan mereka. Mereka yang masih menempuh studi, kiranya Tuhan juga berikan hikmat, agar mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh, dan untuk mempersiapkan masa depan yang Tuhan telah sediakan, mereka memiliki semangat dan daya juang dalam belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melakukan berbagai aktivitas kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.